Oke teman-teman, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di SPBG Harapan Jaya 3 bersama Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya perkenalkan nama Rena Priadi, saya sebagai Kepala SPPG. Oke teman-teman, jadi kan program MBG ini kan masih hangat dibicarakan di kalangan mahasiswa. Kali ini aku lagi pengen nanya-nanya nih. Ya, oke. Pertanyaan pertama, kan kita tahu ya MBG ini sudah ada sejak setahun yang lalu ya Pak. Betul. Nah, sejak program MBG ini dilaksanakan, kira-kira menurut Bapak perubahan apa atau dampak yang paling terlihat bagi siswa atau sekolah menurut pengamatan Bapak? Ada beberapa hal yang dampaknya itu sangat positif. Sebelum ke siswa itu adalah ekonomi di kalangan bawah ya. Satu, pedagang-pedagang UMKM, terus pedagang pasar, yang dimana mereka ada pemasukan untuk MBG. Kaitannya dengan MBG yaitu dalam artian sektor ekonomi bawah itu berjalan semuanya ya. Terus terkait sekolah ataupun balita, posyandu gitu ya. Di sekolah ini anak-anak satu memang ada penghematan uang jajan, terutama uang jajan. Yang kedua, tingkat makan pagi atau makan siang mereka itu sudah disediakan oleh SPPG untuk mencukupi kebutuhan AKG-nya per hari. Karena apa? Ketika mereka memakan MBG itu, potensi mereka itu adalah perut kenyang, gizi tercukupi, maka mereka itu rajin belajar juga. Dan yang ketiga, posyandu. Posyandu ini terdiri dari 3B ya, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, dalam kandungan 0 bulan balita itu disarankan dari umur 0 sampai 1000 hari memang dari kesehatan diwajibkan gizi yang cukup, karena itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan tidak ada stunting. Nah, terus untuk balita, nah balita ini potensial sekali nih karena kedepannya dia akan masuk di era sekolah, maka diharuskan pagi minimal banget makan sesuai dengan AKG perharinya. Nah, terus di ibu menyusui pun sama, artinya dalam dalam umur 0 itu apa yang dimakan oleh ibu itu akan berpengaruh pada bayinya gitu. Begitu pula di sekolah, mereka akan berjenjang ke depannya, itu artinya meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan emosional sesuai dengan tingkat pemahaman pelajaran gitu. Makanya banyak survei sekali ketika ada MBG mereka rajin sekolah gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses penyiapan makanan mulai dari menentukan menu hingga memastikan makanan yang diberikan kepada siswa itu aman dan bergizi, dan apakah ada pengecekan atau evaluasi yang rutin? Sebelum kita breakdown itu adalah kita bekerja sama dengan supplier. Sebelum kita menentukan supplier, kita mengecek dulu apakah kualitas supplier ini bagus atau tidak. Terkait menu yang disediakan untuk sekolah atau posyandu itu sudah diperhitungkan dengan ahli gizi, pengawas gizi. Artinya menunya apa aja, dihitung angka kecukupan gizinya. Terus setelah itu kita memesan barang untuk ke SPPG. Nah, di sini ada proses di SPPG itu. Ada satu, pertama barang datang itu pengecekan. Terus yang kedua, kita bersihkan dulu bahan-bahan semuanya di tim persiapan. Terus ketiga, ada pemasakan yang dimana masak itu sangat dekat sekali dengan konsumsi makan anak. Karena kita lihat makanan ini tidak boleh dikonsumsi setelah jadi selama 4 jam karena angka amannya konsumsi seperti itu. Terus kita juga menjaga kehigienisan di dapur dengan memakai APD, masker, hairnet, semuanya lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, terus ketika nanti distribusi pun sama, ke driver, ke sekolah, kita harus menjaga tepat waktu. Nah,
nanti akan dikonsumsi langsung oleh siswa atau balita atau ibu posyandu gitu kan. Ya artinya tingkat setelah matang itu konsumsinya itu jaraknya sangat dekat 4 jam, makanya di situ adalah fresh food, makanan yang siap jadi, yang tinggal dimakan dan sudah dihitung AKG-nya oleh pengawas gizi. Nah, di beberapa sekolah kan terdapat siswa yang tidak menghabiskan makanan yang diberikan. Betul. Nah, menurut Bapak, apa penyebabnya dan bagaimana SPPG menyikapi hal tersebut? Satu, kita itu tidak tahu karakter anak-anak, kesukaan anak-anak, semuanya itu berbeda-beda. Kita balik lagi, kita sudah menyediakan makanan yang sesuai dengan porsi AKG, terus sesuai variasi menu, apapun yang kita buat menu sedemikian rupa menarik. Tapi balik lagi, semuanya itu balik lagi ke anak-anak yang mengkonsumsi atau ibu-ibu kan posyandu, tingkat mereka sesuai nggak sama menunya gitu. Karena kadang mereka ini si A, si B, si C suka ini, ya kan, berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan persepsi semua orang kan. Tingkat kesukaan orang itu berbeda-beda, makanya ketika ada bahan sisa makanan, di situ kita ada uji organoleptik yang dimana kita sesuaikan nanti apakah dari rasa, tampilan, ya kan, terus karbohidrat dan menu apapun itu sesuai atau tidak. Dari situ kita breakdown. Terus ketika nanti ada bahan makanan yang sisa, kita cek, kita timbang semuanya. Apakah kendala tersebut kita analisa. Berarti ketika banyak makanan sisa di nasi, kita cek nasinya berarti sesuai atau tidak. Terus di makanan misalkan ayam, oh anak-anak sukanya seperti ini loh. Tuh, kita timbang, kita ukur. Terus sayuran pun juga sama, kita timbang semuanya. Oh coba kita ke depannya variasi menu. Oh menu ini oke, menu ini oke. Tapi nanti tiap hari kan akan ada sisa makanan, tapi nggak terlalu banyak karena kita sudah berhasil mengevaluasi setiap harinya sisa makanan tersebut gitu. Dan kita pun sama ingin menjaga keamanan pangan tetap terjaga dan tidak ada sisa makanan yang berlebihan. Terus kita pula juga sering mengedukasi ke sekolah atau sering berkunjungan tentang ke PIC guru, apa aja sih Bu kendalanya, kita minta masukan ke beliau-beliau, kita bekerja sama seperti apa mekanisme supaya makanan ini anak-anak ini habis gitu. Itu aja sih. Oke, berarti selalu ada evaluasi ya Pak? Selalu ada evaluasi karena kita bekerja sama, terus kita mungkin mengisi kuesioner, terus apapun itu kita lakukan supaya ya sisa makanan itu habiskan. Oke. Nah lalu juga ada anggapan nih Pak bahwa sejak adanya program MBG, sebagian siswa tuh jadi lebih jarang membeli jajan di sekolah. Nah menurut Bapak, apakah hal tersebut itu berdampak pada pedagang atau UMKM di sekitar sekolah, dan jika iya, apakah ada upaya agar mereka juga dapat dilibatkan atau memperoleh manfaat dari program ini? Nah, betul. Kita lihat dari perspektif sudut pandang seseorang ya. Mungkin ada beberapa orang memandang pedagang ini tidak diuntungkan dengan adanya MBG. Tapi tidak juga. Di berbagai daerah pun banyak sekali pedagang itu dilibatkan oleh SPPG. Nah, terus terkait penghematan uang jajan sekolah, mungkin berdampak ketika anak-anak sudah dikasih makan, mereka tidak jajan ke pedagang yang di area sekitar sekolah. Tapi itu juga nggak bisa diiyakan juga, karena mereka pun ketika mereka nafsu makannya berlebihan di hari itu, di menu yang misalkan kesukaan mereka gitu, mereka pasti makan, bisa ngambil ke temannya juga, kalau ada yang tidak suka diambil juga. Terus ketika mereka pun kurang makan, mereka juga jajan juga ke pedagang-pedagang sekitar. Jadi sektor pedagang ini sebenarnya juga
ada keuntungan dari MBG gitu. Nggak hanya mereka itu tidak suka jajan ketika siswanya menghemat uang ya. Tapi balik lagi, siswa itu pasti akan jajan. Saya kira pasti akan jajan. Terus sektor ekonomi bawahnya itu berjalan. Dan kita balik lagi, ada dua kemungkinan. Siswa ini menghemat uang jajan karena satu, dia sudah mendapatkan makanan. Terus dia juga menghemat uang untuk beli apapun gitu, keperluan mereka. Yang kedua, mereka jajan ke pedagang karena apa? Mereka juga kurang, mungkin kekurangan atau siangnya jajan, tapi itu tidak ada berpengaruhnya sama sekali dengan MBG gitu. Tapi justru malah pedagang itu dengan adanya MBG dia dilibatkan semuanya. Lalu menurut Bapak, apakah program MBG ini perlu diterapkan untuk semua sekolah atau sebaiknya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah? Ya, jadi sebelumnya memang mekanismenya semua sekolah itu mendapatkan hak ya, hak dari MBG ini karena apa? Mereka masyarakat Indonesia. Terus dengan seiring berjalannya waktu, memang Badan Gizi Nasional ini mengevaluasi total apakah sekolah-sekolah yang tidak menerima MBG, sekolah elit itu mau makan MBG. Nah, sebelumnya mereka dikasih. Terus ada juga penolakan karena memang sekolah ada yang bekerja sama dengan kantin sekolah atau catering, mereka makan gitu karena udah mengeluarkan uang makan ya di sekolah biasanya gitu, catering disediakan oleh sekolah. Tapi di Badan Gizi Nasional ini kita juga sudah evaluasi efisiensi sekolah-sekolah elit sudah rencananya tidak lagi mendapatkan MBG karena satu, faktor ekonomi mereka menengah ke atas ya. Terus kedua, sekolah yang menolak itu hak mereka yang menolak MBG. Nah, terus yang ketiga, di Badan Gizi Nasional ini tidak mewajibkan semuanya itu makan MBG, tapi kita juga menawarkan apakah mereka ini mau atau tidak gitu. Kita balikin lagi ke sekolah, ke posyandu, ketika mereka mau, kita lihat sektor sekolah itu menengah atau menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, kita lihat ketingkatannya. Berarti kalau menengah ke atas, potensi mereka itu akan menolak. Terus intinya tidak ada batasan. MBG ini cakupannya hanya untuk menengah ke bawah, tapi standarnya itu bagi siapapun yang mau boleh diperbolehkan. Oke Pak, jadi ini pertanyaan terakhir sebagai penutup juga. Nah, jika masyarakat masih mempertanyakan efektivitas dari program MBG, apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka tuh memahami tujuan dan manfaat program ini? Sekarang berkaitan dengan masyarakat, dengan adanya SPPG di seluruh Indonesia, satu titik mungkin ada relawan sekitar 47-50. Artinya adalah masyarakat ini sangat, menurut saya ya, sangat berpengaruh dengan adanya SPPG. Satu, mereka bisa bekerja di SPPG karena mereka SPPG ini menerima kalangan menengah ke bawah, terutama yang desil 1, desil 2 dan seterusnya. Mereka adalah menengah ke bawah. Sekarang ini lapangan pekerjaan memang susah. Dengan adanya SPPG ini menyerap tenaga kerja di masyarakat sekitar. Artinya apa? Masyarakat ini berpotensi nih mendapatkan pekerjaan. Terus satu lagi, kita bekerja sama dengan UMKM lokal dan sektor ekonominya berjalan gitu. Nah, jadi dampaknya ke bawah itu domino, semuanya itu
bekerja sama untuk satu, tujuannya satu, mencerdaskan anak bangsa. Nah, terus balik lagi, ketika ada penolakan masyarakat apapun itu kita tidak tahu juga ya faktornya seperti apa, entah itu kepentingan atau apapun lah, politik atau apapun, saya tidak berargumen seperti itu, tapi kita berpositif, mereka adalah orang-orang yang ingin memajukan SPPG, ingin memajukan MBG seperti ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Ibu siapa ini? Bu Mul, Bu Mul. Bude Mul ya. Bude Mul. Di kantin sekolah mana? Raudatul Jannah. Iya, Yapri. Yapri. Ya. Oke. Nah Ibu, jadi saya pengen tanya-tanya sedikit nih mengenai pelaku usaha kantin ya. Iya. Dengan adanya MBG ini, apakah ada yang berubah atau enggak? Nah, buat pertanyaannya, kira-kira nih sejak MBG berjalan, apa perubahan terbesar yang Ibu rasakan nih terhadap usaha kantin? Ya alhamdulillah, nggak berubah besar sih Mbak. Ya berkurang dikit gitu ya. Jadi ya nggak ada, ya udah alhamdulillah aja deh begitu, nggak iniin gitu. Kalau berubah sih insya Allah ya enggak, cuma ya berkurang sedikit gitu. Terus apakah tadi kan sudah dijelaskan ya, jumlah pembelinya itu pendapatannya rendah, maksudnya menurun ya anak-anaknya. Terus Turun dikit alhamdulillah sih. Ya ada gitu aja. kalau menurut Ibu nih, apakah program MBG ini sudah mempertimbangkan kondisi pedagang kantin dalam pelaksanaan MBG? Apakah Ibu pernah menjadi kerjasama dengan SPPG atau bagaimana gitu? Kalau kerjasama sih enggak ya. Ya namanya dagang ya begini ya Mbak, ya, nggak ada ini sih. Ya disyukurin aja deh, maksudnya ya ada MBG. Ya alhamdulillah gitu aja, bersyukur aja deh. Dikit-dikit ya berkurang gitu, cuma ya nggak ada ininya Mbak. Ya kalau saya ya nggak begitu berubah sih enggak, cuma ya itu berkurang doang dah, nggak ini gitu. Tapi ya, tidak dilibatkan ya Bu ya ke SPPG-nya? Enggak. Terus yang terakhir, kalau Ibu bisa sampaikan satu masukan ke pemerintah, apa yang Ibu ingin sampaikan agar MBG itu tetap berjalan tanpa mengurangi mata pencaharian pedagang kantin? Gimana ya? Bingung juga. Kalau saya bilang ini kan Nggak apa-apa, Bu. Hah? Ini bersifat privasi. Oh iya. Privasi. Kalau saya bilang diadain ya itu Mbak pedagang, bukannya saya doang kan orang pedagang ya, lainnya gitu. Pengennya sih ya diberhentiin apa gimana ya, ganti apa gitu, ganti duit apa gimana gitu ya, kalau bisa ya maksudnya. Gitu aja kalau saya mah ya, maksudnya ya kalau LBG ya dapatnya kan makanan gitu kan ya, kalau bisa mah insya Allah gini aja Mbak, diganti duit kalau bisa ya. Usahanya aja ya, Bu. Jadinya nggak begitu ini sih, ya udah gitu aja lah. Oke, baik, terima kasih ya Ibu, wawancara Sama-sama. selesai.